Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, namaku Nandita Nuh, dan hari ini sesuai dengan yang ada di judul dan thumbnail, aku akan bawain sebuah materi yang berjudul Implementasi Persatuan dan Kesatuan NKRI dalam penanganan pandemi COVID-19. Seperti yang telah kita ketahui, COVID-19 atau Coronavirus Disease atau yang dikenal dengan virus corona adalah sebuah penyakit yang menginfeksi paru-paru, dan penyakit ini disebabkan oleh satu virus yang baru dan itu ditemukan di Wuhan. Virus ini juga bisa menyebabkan kematian. Seperti yang telah kita ketahui, sudah banyak sekali negara yang terdampak oleh virus ini, dan aku melakukan riset, ada sekitar 2.496.999 orang yang dinyatakan positif virus ini di seluruh dunia. Juga tingkat kematian di dunia udah 171.241 orang, dengan orang yang sembuh sebanyak 656.051 orang. Dan juga untuk Indonesia sendiri, tertanggal pada tanggal 21 April saat video ini direkam, sudah sebanyak 7.135 orang yang positif corona dan 616 orang yang meninggal dunia, juga sekitar 842 orang yang sudah sembuh. Dengan catatan ini, virus corona sudah menyebabkan banyak sekali dampak untuk negara-negara yang ada di dunia ini, terutama juga di Indonesia. Banyak sekali dampaknya seperti di bidang sosial, budaya, ekonomi, pertahanan, kesehatan, dan lain-lain. Contohnya di bidang ekonomi sendiri, itu banyak sekali PHK. Sekarang kan banyak sekali karyawan-karyawan yang di PHK oleh pabrik atau perusahaannya. Itulah yang menyebabkan kenaikan para jumlah pengangguran yang ada di Indonesia sendiri. Dengan menaiknya jumlah pengangguran, maka nilai kemiskinan sendiri juga akan naik, dan itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi pada tahun ini. Sesuai dengan yang ada di televisi, itu sudah dijelaskan bahwa perkiraan pada tahun ini kita akan mengalami inflasi sebesar 2-4%, juga defisit dan lain-lain. Juga pertumbuhan ekonomi kita yang semakin sedikit, sekitar menurun dari tahun kemarin 1, berapa gitu kan. Dan saat itu juga, saat ini kita sangat perlu hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan dalam menangani virus ini. Salah satunya adalah solidaritas. Apa sih solidaritas itu? Solidaritas itu adalah nilai tengah rasa dan peduli akan sesama, gitu kan. Kalau kita menganggap saja gini, virus ini itu menginfeksi satu negara. Virus ini menginfeksi suatu negara, dan negara itu tidak bisa berjalan sendiri untuk menanganinya. Oleh karena itu rasa solidaritas yang tinggi dibutuhkan untuk menangani virus. Sebagai rakyat dan masyarakat yang baik, kita harus saling mendukung antar pemerintah dan masyarakat, di mana pemerintah sudah melakukan kebijakan-kebijakan untuk menangani ini dengan melakukan social distancing, juga physical distancing. Jadi yang berdampak pada peliburan atau penggantian sistem sekolah yang menjadi school from home, juga work from home. Hal ini dilakukan pemerintah untuk mengantisipasi dan mengurangi penyebaran virus corona ini. Dengan adanya physical distancing dan social distancing ini diharapkan untuk virus ini tidak menyebar semakin banyak. Masyarakat yang baik, kita seharusnya melakukan apa yang telah diperintahkan oleh Bapak Presiden dengan tetap berdiam di rumah dan mengusahakan tidak keluar rumah jika tidak ada sesuatu yang sangat mendesak. Hal inilah
yang dinamakan salah satu implementasi dari persatuan dan kesatuan dalam penanganan pandemi virus ini. Yang kedua adalah rasa sadar diri. Bagaimana kalau virus ini menyebar dari zona merah? Saat kita harus mempunyai rasa sadar diri, dimana kalau kita pulang dari luar kota atau luar negeri, dari zona-zona merah yang berpotensi untuk mengalami virus itu sendiri, atau berpikirlah kalau kita, bagaimana kalau aku bisa nyebarin virus itu ke orang lain, kan itu juga berdampak buruk kan. Jadi kita harus punya rasa sadar diri, di mana kita harus mengisolasi diri secara mandiri atau melapor pada pihak yang berwajib kalau kita baru pulang dari luar negeri dan lain-lain, sehingga kita bisa mendapatkan penanganan yang sesuai dengan protokol yang sudah disampaikan oleh WHO. Selain itu juga ada sikap gotong royong. Sikap gotong royong di sini adalah dimana kita harus saling membantu saat mungkin dimana ada tetangga atau teman kita yang terkena virus ini, maka kita harus membantunya, bukan dengan mengasingkannya. Membantunya itu dengan cara kita tetap bersosialisasi dengan dia, walaupun hanya menjaga jarak untuk mencegah penularan virus tersebut. Tapi kita tidak boleh, dia itu kan orang corona, jadi kita tidak boleh menjauhi dia. Juga untuk mendukung kegiatan-kegiatan yang sudah disosialisasikan oleh pemerintah, yaitu school from home dan work from home. Itu kan dilakukan untuk kita membatasi untuk keluar rumah. Jadi kita bisa bersekolah dari rumah, mulai dari memakai Google Classroom atau Google Zoom, ruang guru, Zenius atau lain-lain. Kita harus tetap produktif dan harus tetap melakukan pembelajaran tersebut, meskipun pembelajaran tersebut tidak dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Semua hal kan punya sisi positif dan sisi negatifnya. Di sini emang tidak sedikit sisi negatif yang ada pada pembelajaran dari rumah ini, dimana kalau kita boros paketan, juga untuk orang-orang yang tidak mempunyai gadget ataupun tidak mempunyai paketan, itu kan sedikit membebankan. Tapi sebisa mungkin kita berusaha untuk bisa melaksanakannya dengan menanamkan sikap di mana kita bisa membantu orang lain dengan cara tetap berada di rumah dan memutus rantai penyebaran virus corona ini. Adapun cara-cara untuk mencegah penyebaran virus ini yaitu pastinya dengan cuci tangan secara teratur, juga penanaman hidup bersih, lingkungan yang bersih, juga mungkin kita bisa membuat hand sanitizer sendiri, memakai masker saat keluar rumah. Hal-hal sederhana seperti itu bisa kita lakukan dan itu bisa mencegah penyebaran virus tersebut keluar. Dan secara tidak langsung kita bisa menjadi pahlawan yang memutus rantai tersebut. Dan ada suatu berita di mana ada suatu masyarakat yang menolak untuk jenazah korban virus corona itu dimakamkan di tempatnya. Hal seperti ini sebenarnya tidak mencerminkan sikap persatuan dan kesatuan juga kemanusiaan yang ada beradab, di mana setiap manusia mempunyai haknya untuk mendapatkan pemakaman yang layak. Dan mungkin orang-orang tersebut berpikir, bagaimana kalau virus itu bisa menyebar? Inilah yang dinamakan kepanikan akan adanya virus ini. Seharusnya kita punya gadget di rumah, kita punya internet di rumah, kita bisa search di mana apa iya kalau orang meninggal dimakamkan itu virusnya tetap bisa menyebar kayak gitu kan. Hal tersebut bisa kita cari di sana, dan saat sudah melakukan research sendiri itu tertera bahwa virus itu tidak bisa menyebar lagi saat orang itu sudah meninggal. Jadi seharusnya kita bisa menghargai orang tersebut dengan melakukan pemakaman yang layak. Juga untuk para dokter, perawat, juga badan medis yang sudah menjadi garda terdepan yang rela tidak
pulang selama hampir 1 bulan atau lebih untuk menangani orang-orang ini. Kita bisa bantu mereka dengan tetap di rumah, tetap melakukan produktivitas kita di rumah, karena mereka sudah berjuang. Kalau kita tetap keluar, sama aja perjuangan mereka itu sia-sia. Jadi bersalah untuk masa persatuan ini kita tanamkan. Kita tuh satu, kita tuh Indonesia. Kita bisa melawan ini dengan bersama-sama. Mungkin kita merasa bosan kan, selalu di rumah setiap hari, setiap saat. Tapi hal tersebut bisa dihilangkan dengan cara kita bisa membuat suatu pembelajaran yang edukatif, juga sesuatu yang produktif seperti membuat kue atau apapun. Dan setelah ini kita bisa akan memasuki bulan Ramadan. Perbanyaklah berdoa, perbanyak sedekah, perbanyaklah zikir dan lain-lain. Minta kepada yang kuasa agar virus ini segera diambil. Dan sekian mungkin dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Dan aku pesan satu, mari kita bersatu karena kita Indonesia. Mari kita lawan virus corona ini karena kita satu Indonesia. Terima kasih. Kalau kalian suka video ini silahkan like dan subscribe. Annyeong.